Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya dalam ibadah online Kamis Praise and Worship malam hari ini. Sudah siap memuji Tuhan? Ayo kita semangat memuji dan menyembah Tuhan, mengikuti ibadah online ini dengan setia. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ibadah hari ini akan mengingatkan kita semua tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan tulus dan ikhlas dan tanpa syarat, sebab Allah sudah begitu mengasihi kita semua. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita berkata demikian, aku mengasihi Engkau Tuhan jika Engkau memberkati aku, jika Engkau memberkati keluargaku. Atau dalam kesempatan lain, kita juga pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau karena Engkau telah menyembuhkanku, karena Engkau telah meluputkan aku dari mara bahaya. Atau satu lagi, kita pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekalipun ada badai taufan menerpaku, aku tetap akan mengasihi Engkau dengan tulus ikhlas. Nah, ungkapan apa yang akan Bapak Ibu pilih dalam kita mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan? Mana yang terbaik Bapak Ibu sekalian? Mari sama-sama kita renungkan malam hari ini dengan firman Tuhan yang akan mengingatkan kita semua. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan karena atau bukan karena jika, tetapi sekalipun apapun yang ada pada kita tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Selamat mengikuti ibadah online. Selamat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah online dengan setia. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like supaya memberkati pekerjaan Tuhan di gereja. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan. Shalom, Apa kabar semua? Semua baik, amin. Amin. Puji Tuhan. Malam ini kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah praise and worship. Mari kita semua satukan hati, satukan roh dan jiwa, supaya kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Engkau luar biasa buat kami. Kami rindu bersuka cita dalam nama-Mu. Kami rindu bersorak-sorai demi nama-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami malam hari ini. Dari awal hingga akhirnya Tuhan, Roh-Mu ada bersama kami. Dan kami boleh meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu. Dari awal hingga akhirnya, biarlah Engkau saja yang dipermuliakan. Dan Engkau sendiri berbicara atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara yang di rumah, kita sama-sama bersuka cita. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak pernah sudah, selalu baru setiap hari. Yes. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, nyanyi bagi Dia Sang Raja. kasih Allah, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Yes. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, Dengan sukacita ku kan menari, dengan
bersorak-sorai memuji. Mari naikkan pujian. Naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. oh ku Naikkan naikkan. pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Oh ya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hey, Selamanya. haleluya, haleluya. Siapa yang siap kita menyembah Tuhan? Mari kita sama-sama berdiri. Mari kita mau angkat tangan kita buat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang selalu siap menolong kita. Dia Allah yang membuka jalan untuk kita. Dia Allah yang selalu menepati janjinya ya dan amin. Percaya kepada Tuhan. Percaya Dia ada di tempatmu. Dia ada dalam hatimu. Dia ada dalam hidupmu. Amin. Kiara batakara baba ya sikiara la 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 baba ya sikiara baba ya sikiara baba ya sikiara la 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 la. Haleluya. Haleluya. Yesus. Amin 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 amin. Haleluya. Kiara baya se. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Forever, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you.
Even I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Bapak Ibu sekalian di rumah, percayakah engkau ada dalam hidup? Percayakah Tuhan selalu ada menyertai engkau di masa pandemi ini? Rasakanlah pertolongan Tuhan, rasakanlah penyertaan Tuhan dalam naik turun hidupmu, dalam badai yang berlangsung dalam hidupmu. Tuhan ada dalam hidupmu, Dia ada di sana. Dia tidak pernah berhenti bekerja untukmu. Dia tidak pernah berhenti menolong engkau. Dia tidak pernah berhenti memberkati engkau. Dia tidak pernah berhenti, selalu ada buat engkau. Kiara Baba ya Sakala Baba ya Sikiara la 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 la. Kiara Baba 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 ya Sakala Baba ya Sikiara la 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 la. Kiara Baba 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 ya Sikiara la 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Waymaker, miracle
yang kami butuhkan Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan kami Bapa, sebab Engkau mengasihi kami Bapa. Amin, amin, amin. Mari kau wanita katakan, tak biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saat ku mencari, mendapatkan, ketuk pintu, Sekali lagi Kau selalu ada. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita menerima sabda firman, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Di hadapan tata hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, kami memohon kasih karunia dan berkat-Mu, supaya firman-Mu yang kami dengar dan kami terima, membuat iman kami semakin diteguhkan akan pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kami yang mengalami banyak kekurangan, banyak kesulitan di tengah-tengah pandemi global yang melanda dunia dan Indonesia. Berikanlah kami dengan firman-Mu ini, supaya kami beriman bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tetapi Engkau akan mencukupi segala kebutuhan kami. Kami siap menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, saya akan membacakan lebih dulu ayat firman yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima, yang demikian bunyinya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah
karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji Tuhan, itu adalah firman yang akan kita dengarkan, saudaraku. Itu sebabnya saya memberikan satu tema, yaitu dipelihara dalam kekuatan Allah. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang kelima tadi, saudaraku, ya, yang dipelihara dalam kekuatan Allah, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, saya sangat tertarik dengan pendahuluan dari firman tadi, yaitu pada ayat yang kedua itu dikatakan begini, saya dan saudara, ya, umat ketebusan Allah itu disapa oleh Tuhan, ya, pertama-tama yang sebutan begini, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa. Perhatikan saudaraku, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, saudara-saudara, ya, dengan rencana Allah Bapa. Itu luar biasa, saudara-saudara, umat pilihan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan dalam ayat yang kedua, orang yang dikuduskan oleh Roh. Jadi Roh Allah ini menguduskan kita, memimpin kita di dalam kebenaran, supaya hidup kita tidak tercela, supaya hidup kita bersih. Jadi saudara adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Allah. Kemudian yang berikutnya, kita disapa sebagai orang yang telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih, tadinya kita hidup lama di dalam dosa, tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi karena kasih-Nya, kita telah dipanggil menjadi orang percaya. Sehingga kita ini dikatakan orang yang telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita sudah meninggalkan cara hidup yang lama, kita menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Nah, saudaraku, kepada orang-orang percaya tersebut, yaitu saya dan saudara, Tuhan berjanji lewat firman-Nya tadi, Ia akan memelihara saya dan saudara. Ia akan memelihara saya dan saudara dengan kekuatan Allah itu sendiri. Nah, pemeliharaan Tuhan tersebut, saudara-saudara, itu ada dua perkara, saudara-saudara. Kita renungkan bersama. Yang pertama, dipelihara dalam kekuatan Allah. Lalu yang kedua, dipelihara karena iman. Mari kita akan pelajari yang pertama, saudaraku. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak semata-mata memberkati kita dengan keselamatan masuk surga yang kekal. Dia tidak hanya Allah yang semata-mata hanya memberkati kita dalam perkara-perkara rohani saja, tetapi Dia juga adalah Tuhan Allah, Juru Selamat kita untuk keperluan jasmani kita. Haleluya. Nah, perkara jasmani dan perkara rohani itu diperhatikan oleh Allah. Kita dipelihara oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya jalan pengiringan kita kepada Tuhan itu akan lancar, saudara-saudara. Ya, kita bisa maju terus. Kita akhirnya mencapai target utama, ya, yaitu menerima bagian yang tidak dapat layu dan tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar. Nah, saudaraku, yang tersimpan di dalam surga, yaitu keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi tolong dengar sekali lagi, saudara. Saya dan saudara dipelihara, dicukupkan dalam segala kebutuhan jasmani kita, supaya jalan pengikutan kita ini mengiring Tuhan itu semakin lancar, sampai kita menerima berkat yang sesungguhnya, berkat yang utama, keselamatan, masuk di surga. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, itu sebabnya dari sudut pandang Allah, saudara-saudara, kita mesti menerima bagian yang di surga. Ini adalah keselamatan.
Ini merupakan pemberian yang terbesar, saudara-saudara. Itu sebabnya saudara dipelihara oleh Allah sementara kita masih hidup di dalam dunia ini. Jangan khawatir, saudara-saudara. Ya, PSBB di Jakarta ternyata diperpanjang lagi sampai 13 Agustus yang akan datang. Apa sebabnya? Masih banyak yang tidak melakukan protokol kesehatan, tidak pakai masker, tidak suka cuci tangan, suka berkerumun dan sebagainya. Ya, padahal kita harus dengan disiplin melakukan itu protokol kesehatan. Kita harus setia stay home di rumah. Kenapa? Karena ternyata di Jakarta ini banyak klaster-klaster baru, tempat penularan daripada corona ini, saudara-saudara. Nah, karena kita stay home, tidak kerja seperti biasanya sebelum pandemi, oh saudara, penghasilan berkurang. Tetapi jangan khawatir, Tuhan Allah pasti memelihara saudara, memelihara saya, mencukupi saudara, mencukupi kebutuhan saya. Dia tidak membiarkan kita makan batu, saudara-saudara. Dia pasti akan memberi berkat. Lihatlah burung di udara saja, ya, yang tidak ada harganya, burung pipit, burung layang-layang yang murah sekali. Tetapi tidak dibiarkan mereka terjatuh tanpa sepengetahuan Allah. Artinya apa? Mereka dipelihara, dikasih makan dan minum dengan cukup. Ya, mereka burung layang-layang, burung pipit bisa terbang kemana-mana, ya, sambil membunyikan bunyi yang sedemikian merdu, mempermuliakan Allah. Demikian juga saya dan saudara, jangan khawatir, haleluya. Nah, saya akan memberikan contoh pemeliharaan dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Ya, terlalu banyak contohnya. Tapi saya akan memberi satu contoh dalam perjanjian lama, yaitu pemeliharaan Tuhan terhadap Yusuf. Saudara lihat, karena iri hati saudara-saudara sekandung daripada Yusuf, Yusuf akan dibunuhnya secara diam-diam. Wah, jahat sekali kan saudara-saudaranya. Kenapa? Cemburu. Saya akan bacakan Kejadian, ya, dalam kitab Kejadian, pasal yang ke 37, saudara-saudara. Pasal 37, saya akan bacakan ayat 18 mulai sampai 20, yang dikatakan demikian. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka ini saudara-saudaranya, ya. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya, membunuh Yusuf, saudara-saudara. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Ayat 20, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Saudara dengar baik-baik. Rencana jahat daripada saudara-saudara sekandung Yusuf, mereka cemburu. Coba saudara-saudara, ini luar biasa, ini jahatnya. Yusuf akan dibunuh, saudara-saudara. Kasihan itu Yusuf. Tetapi jangan lupa, Tuhan membela, Tuhan menyertai Yusuf. Mari saya akan bacakan ayat 21 sampai 22. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Saudara melihat, pembelaan Allah itu lewat salah satu saudara daripada Yusuf yang bernama Ruben, saudara. Ya, Ruben membela kepada adiknya yaitu Yusuf dengan mengatakan jangan tumpahkan darah, ya, jangan apa-apakan dia. Maksudnya Ruben akan melepaskan Yusuf. Nah, saudara kekasih, bukankah itu pemeliharaan Allah kepada Yusuf? Ya, lewat tangan salah satu daripada saudaranya. Nah, saudaraku. Nah, sekarang mari kita lihat. Ketika Yusuf ini akhirnya dilempar ke dalam sumur yang kering,
Lalu saudaraku, ketika ada para saudagar melewati tempat itu akan menuju ke Mesir, apa yang terjadi saudara-saudara? Saudara-saudara mengatakan, mari kita jual dia sebagai budak. Yusuf akhirnya diangkat dari dalam sumur kering, lalu dijual, sampailah akhirnya Yusuf ke Mesir sebagai budak, saudara-saudara. Tetapi bagaimana? Allah tetap menyertai. Oh ya, saudara-saudara, Allah membela kepada Yusuf. Mari kita baca Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai 5. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, dengar, Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Oh, jelas sekali Allah menyertai Yusuf, Allah memberkati Yusuf, Allah menjaga Yusuf luar biasa. Dia sebagai budak belian, tetapi dibeli oleh seorang pegawai tinggi istana Mesir dan dijadikan pembantu dalam rumahnya. Karena Yusuf ini orang yang betul-betul jujur, dia bekerja dengan rajin, maka pekerjaannya itu diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya itu, rumah daripada majikannya, sang Potifar, diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Yusuf tidak dianggap sebagai budak, tetapi sudah menjadi kepala di dalam rumah tangganya yang mengatur kesejahteraan keluarga daripada Potifar. Ini luar biasa, saudaraku. Tetapi persoalan tidak habis-habisnya. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika Yusuf difitnah, ya, apa yang terjadi? Mari kita baca selanjutnya. Kejadian 39 tadi, ayat 20. Kejadian 39, mulai dengan ayat yang ke-20, ya, sampai dengan ayat 23. Ini ketika Yusuf, ya, dia difitnah, saudara-saudara, apa yang terjadi, saudara-saudara. Dikatakan demikian. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Luar biasa. Karena difitnah, katanya Yusuf dituduh akan memperkosa istri Potifar. Padahal istri Potifar yang jahat. Ya, Yusuf melarikan diri. Akhirnya dia ditangkap, dijebloskan dalam penjara. Saudara tahu penjara pada waktu itu tuh luar biasa. Mengalami siksaan dan tekanan yang sangat berat. Apalagi budak yang di penjara. Waduh, nggak ada kemanusiaan. Tetapi lihat, saudaraku, Tuhan membela, menyertai kepada Yusuf, sehingga kepala penjara itu menaruh roh kasih sayang kepada Yusuf. Dijadikannya, saudara-saudara, Yusuf ini kepala,
ya, yang mengurusi semua orang-orang yang di dalam penjara, yang mengurusi tentang masalah makan dan minum, sehingga Yusuf ini benar-benar dihormati ketika ia di dalam penjara, saudara-saudara. Ini sangat luar biasa. Namun, saudaraku, mari kita lihat penyertaan Tuhan itu tidak habis-habisnya. Klimaksnya apa? Nah, saya bacakan pada Kejadian pasal 41. Mulai ayat yang ke-38, saudara-saudara ya. Ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-43. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini klimaks daripada penyertaan Tuhan kepada Yusuf, saudaraku. Akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir sesudah Fir'aun. Orang kedua sesudah Fir'aun. Itu luar biasa. Bayangkan, jadi seorang budak yang dibeli, ya, tetapi sekarang jadi orang kedua yang menguasai seluruh negeri Mesir. Ini luar biasa, yang menunjukkan betapa besar kuasa Allah menyertai orang yang percaya, menyertai Yusuf, menyertai saudara. Karena itu jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Allah menyertai saudara dan memberkati saya dan saudara. Haleluya, saudaraku. Nah, kemudian yang kedua, saudaraku, kita ini dipelihara karena iman. Sekali lagi, karena iman. Nah, saudaraku, ya, di pihak kita, orang-orang percaya, saudara, itu harus percaya, harus yakin, harus sungguh-sungguh, betul-betul aku percaya kepada pemeliharaan Tuhan Allah terhadap saya, terhadap saudara, terhadap kita. Bersandar sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah, sehingga kita akan benar-benar mengalami pemeliharaan Allah seperti yang Yusuf rasakan. Haleluya, haleluya. Nah, saya akan memberikan contoh sekarang dalam Perjanjian Baru, yaitu seorang yang bernama Paulus, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, Paulus dan rombongannya itu terpelihara dari malapetaka karena iman, ya. Karena iman kepada siapa? Iman terhadap pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara, waktu itu Rasul Paulus berstatus sebagai seorang tahanan. Apa sebabnya? Ia ditahan oleh pemerintah Romawi karena memberitakan Injil, saudara-saudara. Ya, Kisah Rasul 21. Saya akan bacakan kepada saudara. Kisah Rasul pasal yang ke 31, haleluya, yaitu Kisah Rasul 21, saudaraku, Kisah Rasul pasal yang ke-21, yaitu pada ayat 30 sampai 33. Ya, dikatakan begini, mulai ayat 30. Tolong dengar baik-baik. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, membunuh Paulus maksudnya,
Sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Saudara lihat di sini, Paulus itu akan dibunuh oleh massa, oleh banyak orang. Saudaraku, dipukuli saudara. Tetapi puji Tuhan, Tuhan membela hambanya ini, ya, yaitu melalui seorang perwira, saudara-saudara, yang akhirnya mereka berhenti memukuli Paulus, saudara-saudara. Nah, di sini kita melihat pemeliharaan daripada Tuhan. Kok bisa? Oh, bisa, saudara-saudara. Karena Tuhan itu Tuhan yang memperhatikan saya dan saudara. Tiba-tiba datang pertolongan tanpa terduga-duga. Nah, saudara kekasih. Nah, sekarang mari kita akan lihat Paulus yang tadi yang merupakan tahanan, sekarang dia dipindahkan bersama beberapa tahanan yang lain kemana? Ke Italia, saudara-saudara. Ke Italia, ke negara Italia, ya. Dan dia harus berlayar dengan sebuah kapal ke Italia. Dan ketika dia berlayar, dia dikawal oleh seorang perwira Romawi yang bernama Julius. Mari kita melihat pada pasal 27 ayat yang pertama. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Sudah lihat di sini. Lalu pada ayat ketiga dikatakan, pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Perhatikan, Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Nah, dari kapal tadi menuju ke Italia, ternyata singgah dulu di satu tempat namanya Sidon. Nah, sudah sampai di pelabuhan, Julius memperlakukan Paulus itu dengan sangat ramah. Bahkan diperbolehkan mengunjungi sahabat-sahabat Paulus, yaitu jemaat-jemaat yang ada di Sidon, saudara. Dan jemaat-jemaat memberkati keperluan Paulus supaya nanti naik kapal lagi dia akan tercukupi segala keperluannya. Bukankah itu pemeliharaan daripada Tuhan? Lalu bagaimana ketika ia melanjutkan pelayarannya menuju ke Italia? Saudara lihat, kita baca pada ayat yang ke-7, Kisah Rasul 27 tadi. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Nah, saudaraku, ternyata kapal itu ketika berlayar, angin topan badai luar biasa, sehingga kapal itu sepertinya tidak bisa maju, saudara. Kita lanjutkan mulai ayat yang ke-14. Bagaimana perjuangan Paulus dan seisi kapal. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja, membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan akhirnya karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diumbang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri.
Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Sudah lihat di sini. Itu kapal ketika berlayar, semakin badai menimpa itu lautan, bergelora luar biasa. Kapal-kapal itu sangat terancam dengan tenggelam, saudara-saudara. Tetapi Tuhan Allah tidak membiarkan Paulus dan kawan-kawannya. Tuhan menyertai akan dia, diombang-ambingkan oleh badai. Tetapi apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka membuang semua barang-barang ke dalam lautan supaya boleh ringan, dan akhirnya saudara-saudara, mereka terdampar di suatu tempat yang aman, saudara-saudara. Nah, di sini kita melihat, saudaraku, Tuhan Allah menyertai kepada mereka semuanya. Nah, mari kita lihat selanjutnya ayat 21 mulai. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga, dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadamu. Sudah lihat di sini, ya? Angin badai semakin kencang, bukan main, terombang-ambing, tidak ada harapan mereka untuk selamat. Tetapi saudaraku, malaikat diutus oleh Tuhan memberitahukan Paulus, hai Paulus, jangan takut. Seisi kapal ini tidak ada satupun yang akan mati binasa. Mereka semuanya selamat karena kamu harus sampai menghadap kaisar di Italia. Nah, saudaraku, akhirnya apa yang terjadi? Saya bacakan pada ayat yang ke-44, saudara. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Haleluya. Akhirnya mereka sampai ke darat. Ia tiba di Roma, di negara Italia, dengan selamat, dan diperbolehkan tinggal dalam rumahnya sendiri, bukan dalam tahanan, saudara-saudara. Ya, ia masuk ke dalam rumahnya. Luar biasa, saudaraku. Inilah pemeliharaan Tuhan terhadap Rasul Paulus, tapi juga terhadap saya dan saudara. Nah, sebagai penutup, saudara-saudara, ya, Tuhan memelihara kita dengan kekuatan yang dahsyat. Di pihak kita harus ada iman, seperti iman Rasul Paulus terhadap penyertaan Tuhan. Nah, saya kunci renungan pada saat ini dalam ayat Filipi 4 ayat 19. Ayat yang sangat indah sekali, dikatakan begini. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Engkau dipelihara oleh Allah, saya dipelihara oleh Allah, yaitu Allah dalam Yesus Kristus, sang pemelihara hidup kita, yang mampu menyediakan berkat rohani, keselamatan dalam surga, tetapi juga yang mampu memelihara saya ketika kita masih hidup di atas muka bumi. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala, saudaraku, dan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan atas segala keperluan kami. Apapun peristiwa mara bahaya, tantangan, kesulitan, kesukaran kami, mara bahaya menimpa kami, Engkau mengajar kami, jangan engkau takut. Ajar kami memandang kepada Tuhan.
tidak mengalami kekhawatiran dan ketakutan, khususnya ya Tuhan, hari-hari ini ke depan, pandemi global, virus corona, COVID-19, tidak henti-hentinya. Oh Tuhan, siapakah kami? Ajar kami bersandar kepada pemeliharaan Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, hingga kami sehat walafiat. Tidak satu pun yang terkena. Kami imani dengan iman. Engkau juga memelihara kebutuhan kami, sandang pangan, papan kami, Tuhan sediakan bagi kami. Sampai akhirnya kami menerima berkat yang paling utama, keselamatan di dalam surga yang mulia. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita belajar juga memberkati pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bisa mentransferkan persembahan Bapak Ibu Saudara melalui nomor rekening yang sudah ada dalam layar kaca. Mari kita sama-sama belajar memberi yang terbaik. Amin, haleluya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapa kami yang dalam surga. Kami telah memuji Engkau, dan kami telah mendengar firman-Mu. Kami merasakan begitu besarnya kasih-Mu bagi kami. Dan biarlah Tuhan kami juga boleh sedikit Tuhan membalas kasih-Mu yang luar biasa dengan memberikan persembahan. Biarlah Engkau terima dengan sukacita dan boleh memberkati semua pelayanan di gereja kami. Kami memberi dengan sukacita dan kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan kuasa, dengan berkat daripada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Thank you, Jesus. Mari saudaraku kita bangkit berdiri dan kita akhiri. Saudara menerima doa berkat, angkatlah kedua belah tanganmu. Kini saudaraku terimalah pemeliharaan sepenuhnya dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang Kudus senantiasa memelihara saudara dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara.